Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan barang siapa melambatkan pekerjaannya, niscaya tidak akan dipercepat hartanya. Al-Asmu'i berkata, aku pergi haji ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah. Ketika aku tawaf di sekitar Ka'bah di malam hari yang disinari rembulan, tiba-tiba aku mendengar suara menyedihkan. Suaranya semakin nyata. Ternyata seorang pemuda tampan yang mencirikan orang baik-baik. Di atas kepalanya ada 2 jambul hijau. Ia bergelantungan di penutup Ka'bah sambil berkata, wahai tuanku, mata telah tidur, bintang gemintang telah terbenam, sementara engkau tetap hidup dan mengurusi diri sendiri. Para raja telah menutup pintunya, bahkan ketat terjaga, sementara pintumu senantiasa terbuka bagi para peminta. Ini pemohon datang ke hadapanmu, berdiri di depan pintumu, menunggu rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih di antara yang pengasih. Kasihanilah aku dan ampunilah dosa-dosaku. Janganlah engkau mengharamkan aku dari melihat kakekku, Qurrata Aini, kekasihmu dan orang pilihanmu, Muhammad, di rumah kemuliaanmu. Setelah itu ia menyenandungkan syair, wahai harapanku, wahai penghapus dukaku, ampunilah dosaku dan penuhilah kebutuhanku. Bekalku sedikit, melihat bekalku ini aku menangis. Atau jauhnya jarak yang mesti aku tempuh, amalku masih buruk dan hina, seolah dunia ini tak ada yang berdosa sepertiku. Akankah engkau akan membakarku di neraka, wahai puncak harapan? Lantas di manakah harapanku padamu? Mana cinta untukku? Al-Asmu'i berkata, pemuda itu mengulang bait-bait syairnya hingga terjatuh ke tanah. Aku mendekatinya, ternyata dia Ali bin Al-Husain Zainal Abidin. Kuletakkan kepalanya di pangkuanku. Tangisanku ikut pecah, tak terbendung karena ia terus menangis. Aku menaruh kasihan kepadanya. Air mataku jatuh menimpa pipinya. Kemudian ia siuman dan berkata, siapa yang mengalihkan kesibukanku dari zikrullah? Ku jawab, aku Al-Asmu'i tuan. Mengapa engkau sampai menangis seperti ini, padahal engkau di rumah kenabian, tempat tersimpannya risalah? Bukankah Allah berfirman, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ia lantas duduk dan berkata kepada Al-Asmu'i, sesungguhnya Allah telah menciptakan neraka bagi orang yang bermaksiat kepadanya dan menciptakan surga bagi orang yang mentaatinya. Jadi barang siapa bermaksiat kepadanya, ia masuk neraka meskipun ia seorang raja Quraisy, dan barang siapa taat kepadanya, ia masuk surga meskipun ia seorang budak Habsyi. Tidaklah engkau mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya,
Rasulullah bersabda, barang siapa melambat-lambatkan pekerjaannya, niscaya tidak akan dipercepat hartanya.